Sekelas Nabi Musa alaihi salam saja sulit untuk bisa bersabar bila dihadapkan pada peristiwa bertentangan dengan logika di hadapannya. Apalagi dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Berbagi Ayat. Kali ini Berbagi Ayat akan mengulas kisah pertemuan Nabi Khidir dan Nabi Musa dalam surat Al-Kahfi ayat 60-82. Sahabat Muslim, di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Ubay bin Ka'ab bercerita bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, suatu ketika Nabi Musa berkhutbah di depan Bani Israel. Lalu ia ditanya, siapa manusia yang paling berilmu? Musa menjawab, aku. Allah kemudian menegur Nabi Musa karena tidak menyatakan yang paling tahu adalah Allah. Allah kemudian mewahyukan kepadanya, sungguh, aku memiliki seorang hambaku di pertemuan antara dua lautan dan lebih berilmu dari kamu. Nabi Musa bertanya, ya Rob, bagaimana caranya agar aku bisa bertemu dengannya? Allah berfirman kepada Musa, bawalah seekor ikan yang kamu masukkan ke dalam suatu tempat di mana ikan itu menghilang, maka disitulah hambaku berada. Kemudian Nabi Musa pergi disertai seorang pelayan. Ada yang mengatakan muridnya bernama Yusa bin Nun. Keduanya membawa ikan itu hingga keduanya tiba di sebuah batu besar. Mereka membaringkan tubuhnya sejenak, lalu tertidur. Tiba-tiba ikan itu menghilang dari tempat tersebut. Ikan itu melompat dan mengambil jalannya ke laut. Yang menurut pelayannya, ikan itu melompat ke laut dengan cara yang aneh. Kisah pertemuan Nabi Khidir dan Nabi Musa ini diabadikan dalam surat Al-Kahfi ayat 60-82. Dan inilah kisah selengkapnya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut, mereka lupa akan ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut. Pada saat mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Muridnya menjawab, tahukah kamu, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya, kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajari aku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang belum kamu mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Musa berkata, insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam satu urusan pun. Dia berkata, jika kamu mengikutiku, janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu pun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya menaiki perahu, lalu Khidir melubanginya. Musa berkata, mengapa kamu melubangi perahu itu yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Dia Khidir berkata, bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku? Musa berkata, janganlah kamu menghukumku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebaniku dengan suatu kesulitan dalam urusanku. Berjalanlah keduanya hingga keduanya bertemu dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya. Musa kemudian berkata, mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang munkar. Khidir berkata,
Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sungguh kamu tidak akan dapat sabar bersamaku? Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, janganlah kamu membolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya kamu sudah cukup bersabar menerima alasan dariku. Keduanya pun berjalan, hingga keduanya sampai di penduduk suatu negeri. Mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapati dalam negeri itu ada dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khidir menegakkan dinding itu. Musa berkata, jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu. Khidir berkata, inilah perpisahan antara aku dan kamu. Aku akan memberitahukan kepadamu maksud perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Adapun bahtera atau perahu itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut. Dan aku merusak perahu itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang zalim yang akan merampas setiap perahu. Adapun anak yang kafir itu, kedua orang tuanya adalah orang mukmin. Kami khawatir bahwa dia akan memaksa kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Kami menghendaki supaya Rob mereka mengganti anak lain bagi mereka yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih mendalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedangkan ayahnya adalah seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar mereka sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu, dan tidakkah aku melakukannya menurut kemauanku sendiri? Demikian itu adalah maksud perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Sahabat muslim, hikmah yang bisa kita petik dari kisah tersebut adalah, walaupun memiliki pendidikan dan ilmu yang tinggi, janganlah sampai merasa paling cerdas dan merasa sombong karena Allah tidak menyukai orang yang sombong. Sekelas Nabi Musa juga ternyata sulit untuk bersabar bila dihadapkan pada peristiwa tersebut, apalagi kita. Hikmah berikutnya adalah janganlah tergesa-gesa dalam menyimpulkan sesuatu atau menilai sesuatu hanya karena apa yang kita lihat. Karena boleh jadi apa yang kita pikirkan tidak seperti yang terlihat. Di sana ada sebab dan akibat yang mungkin saja kita tak tahu. Dan itulah kisah pertemuan Nabi Khidir dan Nabi Musa pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan berbagi ayat kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.